Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari kelas D angkatan 23. Saya akan membuat video penjelasan tentang tugas mandiri dengan materi algoritma BFS atau Breadth First Search. Saya menggunakan di sini kelompok satu menggunakan algoritma BFS dengan studi kasus pencarian buku di perpustakaan menggunakan algoritma BFS. Pada studi kasus ini digunakan algoritma BFS. Secara BFS untuk melakukan pencarian buku di dalam sebuah perpustakaan. Nah, karena suatu perpustakaan itu tersusun bentuk hierarki dan memiliki hubungan antara para dan child, maka struktur ini sangat cocok direpresentasikan dalam bentuk graf. Tujuan dari studi kasus ini yaitu menentukan buku yang dicari dalam perpustakaan, mengetahui urutan penulisan not oleh algoritma BFS, memahami proses pencarian solusi berbasis graf, dan menganalisis kelebihan, kelemahan, dan kondisi gagal algoritma BFS. Representasi masalah ke dalam graf itu, ini dia. Ada perpustakaan, RA, B, dan C. Di dalam RA ada matematika dan fisika, RA B juga ada sub RA B1 dan sub B2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, penjelasan konsep algoritma BFS. BFS adalah algoritma pencarian dan penelusuran graf bekerja dengan menelusuri not secara melebar. Untuk mengatur urutan penelusuran, BFS menggunakan struktur data queue atau antrian dengan konsep FIFO, first in, first out, sehingga not yang dimasukkan lebih dahulu akan diproses lebih dahulu. Yang keempat, tahapan algoritma atau flow langkah. Flow langkah algoritma yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan not awal dan target pencarian. Nah, not awal itu perpustakaan. Inisialisasi struktur data, membuat queue sebagai antrian, dan membuat visit. Untuk visit itu untuk mencatat yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi dua kali. Yang ketiga, memasukkan not awal ke dalam queue. Nah, not awal itu perpustakaan. Dia akan memasukkan ke dalam queue atau antrian. Yang keempat, melakukan proses selama queue tidak kosong. Yang kelima, pengecekan target. Yang keenam, kondisi gagal. Jika queue sudah kosong, tetapi target ditemukan, berarti semua node sudah ditelusuri dan perlu dinyatakan gagal. Yang ketujuh itu output algoritma. Nah, ini adalah flowchart kami. Ini adalah flowchart saya. Mulai input judul, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya itu penjelasan proses pencarian solusi. Proses pencarian dimulai dari node paling atas yaitu perpustakaan. BFS melihat semua rak yang berada selevel pertama, yaitu rak A, B, dan C. Terus memasukkan ketiganya ke dalam antrian atau queue satu persatu. Selanjutnya, BFS akan memeriksa isi dari setiap rak. Di rak A itu ada dua buku. Nah, begitu juga di rak B itu ada dua subrak, yaitu subrak B1 dan subrak B2. Nah, kalau di rak C itu memiliki dua buku juga, yaitu sistem operasi dan jaringan. Setelah semua rak utama diperiksa, BFS mulai memeriksa not berikutnya secara urutan dalam antrian. Nah, secara sederhananya, cara kerja BFS pada studi kasus ini dapat diringkas. Yang pertama itu lihat semua rak terlebih dahulu, lalu lihat semua rak, lihat semua buku, dan 4, berhenti ketika saat buku telah ditemukan. Nah, urutan lengkapnya penulisan BFS untuk target kita sebagai algoritma, mencari buku algoritma, yaitu perpustakaan, A, B, dan C, matematika, fisika, sub B1, sub B2, logika, baru dia ketemu algoritma. Nah, hasil uji coba. Beberapa contoh program ini. Yang pertama, input algoritma. Nanti BFS akan menelusuri not secara urutan yang jelas akhirnya dan menemukan buku algoritma. Dan begitu seterusnya. Ini ada sistem operasi juga. Nanti kita akan tes satu persatu. Ini visual gambar dalam studi kasus saya. Ini ada perpustakaan, RA, B, C, nanti dia buku matematika, buku fisika, subpart B1, subpart B2,
buku sistem operasi, buku jaringan, buku logika, buku algoritma. Nah, analisis dan hasil kelebihan kelemahan dan kondisi gagal itu nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan saya. Di sini saya telah membuat codingan Python. Nah, di sini itu yang pertama kita ini instalasikan grafnya. Nah, setelah kita itu baru kita tentukan fungsi algoritma BFS untuk mencari buku. Kita akan membuat visit set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Queue itu sebagai node yang akan diproses atau antrian dalam BFS yang kita sebut tadi. Urutan itu untuk menyimpan urutan yang node dikunjungi. Selama masih ada node dalam queue, ambil node paling depan dari queue. Nanti dia akan mengcek apakah ini target. Jika benar, dia akan mengatakan target telah ditemukan. Jika node punya anak di dalam graf, proses semua tetangganya. Terus tambahkan tetangga yang belum dikunjungi saja. Terus jika semua node sudah diperiksa dan target tidak ditemukan, nanti jawabannya itu false. Di sini adalah fungsi main dari kode Python saya. Pertama kita buat print biasa. Ini untuk judul saja. Nanti pengguna itu akan menginputkan buku yang ingin dicari setelah algoritma tadi. Nanti baru jalankan BFS mulai dari perpustakaan. Nah, terus dia akan menampilkan urutan dari buku-buku yang di sana. Nah, nanti dia akan menampilkan status akhirnya dia akan menampilkan jika statusnya ketemu, maka buku algoritma ditemukan dalam perpustakaan. Namun jika tidak, dia akan buku algoritma tidak ditemukan dalam perpustakaan. Nah, kita akan coba kita tulis buku algoritma algoritma. Nih. Nah, nanti dia akan pecah buku, masukkan judul buku. Nih, kita telah masukkan algoritma. Untuk penulisan BFS-nya, dia akan menampilkan. Terus status pencariannya, buku algoritma telah ditemukan dalam perpustakaan. Nah, selanjutnya itu analisis hasil kelebihan, kelemahan, dan kondisi gagal. Berdasarkan hasil uji coba, algoritma BFS pada studi kasus ini menunjukkan bahwa pencarian berjalan teratur dan mengikuti semua penulisan secara melebar. Nah, pada BFS juga memiliki kelebihan. Kelebihannya itu dia dapat cepat menemukan solusi yang paling dekat dari node awal karena menelusuri graf itu secara per level. Dan algoritma ini relatif mudah diimplementasikan karena hanya membutuhkan struktur data queue dan himpunan visit. Namun, BFS juga memiliki ada kelemahan. Pada graf yang sangat besar, itu memiliki cabang, BFS dapat menggunakan memori yang cukup besar yang harus menyimpan banyak node ke dalam antrian pada saat yang bersamaan. Nah, hal ini dapat menyebabkan waktu eksekusi meningkat seiring dengan besarnya ukuran graf. Nah, kondisi gagal ketika buku yang dicari dalam graf itu tidak ada. Nah, kegagalan dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengetikan judul buku pengguna, sehingga tidak ada node yang cocok dengan target. Nah, kesimpulannya, dari studi kasus pencarian buku di perpustakaan menggunakan algoritma BFS dapat disimpulkan bahwa BFS adalah algoritma yang efektif untuk menelusuri struktur data berbentuk hierarki. Dengan menelusuri node secara melebar per level, BFS mampu menemukan buku yang dicari melalui jalur dengan kedalaman paling pendek dari node awal. Nah, meskipun BFS memiliki kelemahan terkait penggunaan memori, algoritma ini tetap sangat bermanfaat sebagai metode pencarian dasar dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem informasi perpustakaan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.